Assalamualaikum. Apa kabar? Baik-baik di sini. Semoga di sana juga baik-baik saja ya. Kita akan melanjutkan materi yaitu menentukan rumusan masalah. Silakan disimak slide-nya. Oke, setelah menemukan masalah, menemukan topik apa yang ingin diteliti, selanjutnya tahap selanjutnya adalah menentukan rumusan masalah atau merumuskan rumusan masalah. Merumuskan pokok masalah. Jadi masalahnya apa sih yang ingin kita teliti? Nah, gitu. Jadi hari ini kita akan membahas itu. Bagaimana sih membuat rumusan masalah? Terus kemudian harus berapa? Apakah harus 3, harus 2, atau boleh 1? Jadi itu yang akan kita bahas. Alur menentukan rumusan masalah yang pertama, temukan dulu masalah atau keunikannya. Jadi apa sih masalah yang mengganggu kita sehingga upaya untuk diteliti, atau keunikan. Apa sih yang menarik, keunikan apa yang bisa kita teliti supaya menjadi penelitian atau karya ilmiah. Jadi temukan masalah atau keunikannya. Misalnya saya kasih contoh, saya menemukan masalah di pembelajaran PAI untuk anak kelas 1. Masalahnya adalah karena mereka belum bisa membaca sehingga membaca Al-Qur'an sehingga kesulitan dalam meneruskan materinya gitu, misalnya seperti itu. Itu masalahnya. Kemudian bagaimana langkah selanjutnya setelah menemukan masalah, yaitu tentukan tujuannya. Tentukan tujuan, maksudnya untuk apa kita mengangkat tujuan ini, yang ingin kita capai apa, yang ingin kita kuak apa, gitu, masalah gitu. Kemudian baru tentukan rumusan masalahnya. Saya kasih contoh di bawahnya. Contoh, sekolah saya memiliki ekstrakurikuler tari saman, yang mana tidak semua sekolah memiliki ekstrakurikuler tersebut. Kelompok tari saman sekolah saya banyak menjuarai berbagai lomba baik di tingkat lokal maupun nasional. Saya di sini maksudnya seorang guru ya. Tentukan tujuannya. Saya ingin mengangkat keunikan ini sebagai penelitian skripsi bertujuan untuk yang pertama, menemukan apa saja yang dilakukan oleh guru pembina dalam memacu semangat atau motivasi siswa. Jadi kok bisa ya kelompok tari ini bisa menang di banyak lomba nasional maupun internasional misalnya. Apa saja yang dilakukan guru dalam memotivasi, dalam melatih misalnya. Yang kedua, bagaimana peran orang tua dalam memberi semangat anak-anak supaya giat berlatih? Adakah peran orang tua misalnya? Dan lain-lain. Jadi dari tujuan tersebut kita susun rumusan masalahnya. Sudah tahu, oh tujuannya ini. Gitu. Rumusan masalahnya berarti yang pertama, apa saja upaya guru dalam meningkatkan motivasi siswa dalam ekstrakurikuler tari saman, atau bagaimana upaya guru. Terus kemudian bagaimana bisa juga di nomor 2, bagaimana upaya guru dan orang tua dalam meningkatkan motivasi siswa dalam ekstrakurikuler tari saman. Kemudian yang ketiga, karena ingin tahu peran orang tua, jadi bagaimana peran orang tua dalam meningkatkan motivasi siswa dalam ekstrakurikuler tari saman. Jadi yang pertama harus dilakukan adalah tentukan tujuannya. Jadi tujuan mengangkat topik ini untuk apa? Bagian apanya yang mau saya kulik? Jadi tujuan, misalnya tadi yang ingin saya kulik apa yang dilakukan oleh guru pembinanya, atau apa yang dilakukan oleh orang tuanya, atau mungkin saya ingin tahu tujuannya adalah menemukan motivasi dari siswa itu apa dalam mengikuti lomba misalnya. Jadi bisa ketika sudah ditentukan tujuannya, kita gampang membuat rumusan masalahnya. Contoh lagi, setahun ini di sekolah ada kegiatan baru, yakni kewajiban tilawah di pagi hari sebelum pelajaran dimulai. Para siswa biasa masuk pukul 7, kemudian tilawah 30 menit dan jam pertama dimulai pukul 7.30. Saya melihat terjadi beberapa perubahan perilaku, yakni siswa yang terlambat semakin berkurang. Tentukan tujuannya dulu. Sudah tahu masalahnya, sudah dirumuskan, sudah dinarasikan. Biasakan menarasikan masalahnya dulu ya supaya kita tahu. Kemudian tentukan tujuannya. Saya ingin mengetahui sejauh mana perubahan perilaku disiplin anak-anak tersebut dan apakah benar kegiatan tilawah tersebut yang membuat anak lebih disiplin. Tujuannya itu kan. Tentukan rumusan masalahnya. Yang pertama misalnya bagaimana pengaruh kegiatan tilawah pagi terhadap kedisiplinan siswa datang ke sekolah.
Kemudian yang kedua, adakah pengaruh kegiatan tilawah pagi terhadap kedisiplinan siswa? Atau yang ketiga, bagaimana hubungan kegiatan tilawah pagi terhadap kedisiplinan siswa? Jadi kan dia ingin tahu perubahan perilaku ini disebabkan oleh tilawahnya atau apa, kan begitu. Bisa juga di nomor 4, mengapa siswa di MA Al-Qudsi lebih disiplin datang ke sekolah? Bisa juga kayak begitu, nanti bakal muncul itu. Pengaruhnya apa, atau faktor yang membuat dia lebih disiplin apa? Apakah benar tilawahnya atau faktor-faktor yang lain? Seperti itu ya contoh yang saya berikan. Silahkan sekarang ada praktik membuat rumusan masalah, kemudian tuliskan pada kolom tugas. Kolom tugasnya bisa diakses di e-learning. Sekian materi saya, semoga bermanfaat. Silahkan mengakses tugasnya di e-learning. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.